Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Santika dari kelas 11 MPLB 1. Di sini saya akan membahas tentang agresi militer Belanda pertama. Produk operasi atau dikenal di Indonesia dengan nama Dutch Military Aggression pertama adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Operasi produk adalah istilah yang digunakan oleh Letnan Jenderal Johannes van Mook yang mengkonfirmasikan bahwa hasil negosiasi Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak lagi berlaku. Belakang agresi militer Belanda pertama. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur besar mendorong Belanda untuk meninggalkan Indonesia pada tahun 1947. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang sampai Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan Nica mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Selain membantu Sekutu dalam pelucutan senjata pasukan Jepang yang tersisa, Nica yang dipimpin oleh Van Mook atas perintah kerajaan Belanda membawa minat lain, yaitu pidato Ratu Wilhelmina tentang konsep kenegaraan di Indonesia. Pidato siaran tanggal 6 Desember 1942 menyatakan bahwa persemakmuran akan dibentuk antara kerajaan Belanda dan India di bawah perlindungan kerajaan Belanda. Perjanjian resmi pertama antara Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perjanjian Linggarjati. Dampak agresi militer Belanda pertama bagi Indonesia. Berikut ini terdapat beberapa dampak agresi militer Belanda pertama bagi pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, dampak negatif, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuatan militer Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda. 2. Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting di Indonesia. 3. Lebih dari 150.000 pasukan Indonesia dari sekitar 500 orang tewas akibat agresi militer Belanda pertama. Warga sipil tidak hanya menjadi korban militer tetapi juga korban. Yang kedua, dampak positif, yaitu sebagai berikut. Tindakan Belanda dengan kedok aksi polisi tidak bisa menipu masyarakat internasional yang menentang tindakan itu, sehingga Belanda kehilangan dukungan mereka dari dunia internasional. Republik Indonesia telah menerima dukungan dan simpati dari komunikasi internasional. Beberapa negara Arab kemudian mengaku kemerdekaan Indonesia secara de jure. Dimulai dengan Mesir pada tahun 1947, diikuti oleh Lebanon, Suriah, Irak, dan Arab Saudi pada tahun 1957. Pengakuan itu tidak lepas dari peran penting Sultan Syahrir, salah satunya Kiai Haji Agus Salim di negara-negara Islam di Timur. Tokoh agresi militer Belanda pertama. Berikut ini terdapat beberapa tokoh agresi militer Belanda pertama, yaitu sebagai berikut. 1. Jenderal Sudirman. 2. Simon Hendrik Spoor. 3. Alvin Spoor. 4. Hubertus van Mook. Upaya penyelesaian agresi militer Belanda pertama. Reaksi besar internasional yang mengutuk agresi militer Belanda pertama segera menjadi pembahasan Dewan Keamanan PBB berkat keberadaan India dan Australia pada 30 Juli 1947. Dewan Keamanan PBB menyerukan di akhirnya perumusan antara kedua belah pihak. Tetapi Belanda masih tidak peduli dengan respon kuat dari komunitas internasional. Indonesia juga secara resmi melaporkan agresi militer Belanda ke PBB karena melanggar perjanjian internasional, yaitu tujuan dari Perjanjian Linggarjati. Belanda percaya bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol perkembangan negara Indonesia dengan menghancurkan Republik Indonesia. Tetapi sekutu utama Belanda seperti Inggris, Australia, dan Amerika hanya ingin mengakui hak ini jika diakui oleh rakyat Indonesia. Dan itu tidak mungkin, yang berarti bahwa Belanda harus terus menaklukkan secara militer. Sebagai hasil dari keberadaan negara-negara lain, PBB kemudian mengambil langkah pertama untuk berhenti serangan militer di dunia dan memaksa para penyerang untuk menghentikan agresi mereka. Nah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.